Seorang pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Kota Bumi tewas menjadi korban pembunuhan di Pasar Bukit Kemuning, Lampung Utara, Kamis siang. Korban bernama David Hasan tewas saat dalam perjalanan dievakuasi ke Puskesmas Bukit Kemuning, Lampung Utara. Korban tewas akibat 4 luka tusukan senjata tajam. Menurut polisi, pelaku pembunuhan yakni sepupu korban berinisial EN. Motif pembunuhan masih dalam penyidikan polisi. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Bahu sebelah kanan. Sementara kalau untuk luka korban itu ada 4 tusukan di bagian punggung sebelah kiri itu ada 3. Kemudian di punggung sebelah kanan, di bahu sebelah kanan itu 1 lubang. Ini luka karena apa, Bang? Untuk dugaan sementara ini mereka intinya berantem sehingga tusuk apa gimana. Dari hasil keterangan saksi di lokasi kejadian, korban tewas dibunuh saat akan menemui anaknya di Pasar Bukit Kemuning, Lampung Utara. Saat kejadian, korban sedang bersama seorang wanita yang tidak lain adalah mantan istri pelaku. Kuat dugaan pembunuhan tersebut ada kaitannya dengan permasalahan hubungan kedekatan korban dengan mantan istri pelaku tersebut. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Lampung Kamis dini hari melakukan penggerebekan rumah bandar narkoba yang tinggal di kampung permukiman padat di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Polisi menangkap Jamil berusia 39 tahun yang merupakan bandar narkoba ulung yang sudah lama dicari polisi. Selama ini tersangka dikenal licin dan kerap lolos dari sergapan polisi. Penggerebekan sempat diwarnai protes istrinya. Namun suasana tersebut berhasil diredam setelah polisi menemukan 2 paket sabu-sabu berikut timbangan digital dari kamar tersangka. Istri tersangka pun ikut dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Yang pertama berdasarkan informasi dari masyarakat, di sini peredaran narkobanya banyak, Bang. Yang kedua ini juga salah satu TO kita, ya. DPO juga. Istri pecandu juga. Pecandu juga. Jadi dua-duanya kita bawa. Siap, Bang. Ya? Siap, Bang. BB-nya banyak, Dan. Untuk sementara ada berapa? Ada lebih kurang 2 gram lah ya. Lebih ya. Target Belum bisa kita timbang sih, Bang. Cuma ya lebih 2 gram lah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasoknya serta mencari barang bukti lain yang kemungkinan besar belum berhasil disita. Atas perbuatannya tersangka terancam 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Siap. Seorang anggota kawanan pencuri motor yang terlibat di lebih 20 TKP di Bandar Lampung ditangkap polisi Kamis siang. Tersangka bernama Ardi Yuda, berusia 25 tahun, warga Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Saat akan ditangkap, tersangka berusaha kabur dan akhirnya dilumpuhkan polisi dengan cara ditembak kakinya. Kamu berangkat dari mana? Lampung Tengah, Pubian. Dari hasil pemeriksaan polisi, kawanan tersangka seluruhnya berjumlah 6 orang. Saat mencuri, para tersangka tidak menggunakan penutup wajah dan terkesan tidak peduli jika perbuatan dan identitasnya terekam kamera pengawas CCTV. Kawanan ini terakhir menyatroni sebuah komplek kamar kos di Kelurahan Enggal, Bandar Lampung. Mereka berhasil membawa kabur motor korban diparkirkan di teras kamar kos. Mereka hunting, kemudian dapat langsung dibawa kemana biasanya? Nah, dibawa pulang. Pulang ke mana? Nah, dah. Langsung dijual atau gimana? Nah, jadi tersangka ini sudah melakukan beberapa TKP di Polresta Bandar Lampung ini. Puluhan TKP kita masih analisa, yang jelas lebih dari 20 TKP. Tersangka bergerombol saat mencuri motor dengan menyasar parkiran kamar kos dan pertokoan. Motor dalam parkiran rumah apa indekos? Iya, motor yang ada di kosan. Kosan itu dalam gerbang itu depan kosan yang kira bisa diambil. Tapi kamu keliling dulu ya? Iya. Hunting. Tugas peran kamu apa? Pilot. Polisi menyita 2 unit motor hasil curian tersangka yang belum sempat terjual.
Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 5 teman tersangka yang masih buron. Polisi mengimbau kepada para pelaku yang masih buron agar segera menyerahkan diri daripada ditangkap dan diberikan sanksi tegas. Rabi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Angka kasus stunting di Provinsi Lampung masih tinggi, di angka 26,28%. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan Lampung terus berupaya menurunkan angka kasus stunting sesuai target pemerintah pusat, yakni kasus stunting setiap provinsi harus di bawah 24,1%. Dari data Dinas Kesehatan Lampung tahun 2020, kasus stunting di Provinsi Lampung tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penderita 6.902 anak dan paling rendah di Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah penderita 263 anak. Untuk menurunkan angka kasus stunting, Dinas Kesehatan dan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN akan melakukan intervensi kepada ibu bayi pada 100 hari kehidupan bayi. Intervensi berupa pengawasan dan pemantauan gizi bagi bayi yang baru terlahir melalui program Posyandu. Jadi kalau stunting itu kalau anak udah lahir stunting nggak bisa dia apain lagi. Jadi kita intervensi dari ibunya, misalnya hamil ya kita untuk perlakukan dia betul-betul gizinya harus cukup gitu ya, tidak anemi, jadi biar tidak mengalami perdarahan. Nah jadi memang kalau anak gizi buruk kita intervensi di luar kandungan. Tapi kalau stunting itu awal kehidupan dari mulai kandungan ibunya harus kita intervensi. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama yang dialami oleh balita dan anak-anak. Dampaknya, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Jika tidak ditangani sejak bayi, stunting berisiko besar menjadi permanen. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.